20 daerah yang mencatat kasus gagal ginjal. Paling ngeri DKI Jakarta, Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sementara ini total kasus gagal ginjal akut mencapai 241, yang tersebar di 22 provinsi. Kemudian, sebanyak 133 orang dinyatakan meninggal dunia. Pernyataan tersebut Budi sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Adiatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Ia juga menyebut jika setelah melewati tahap identifikasi, angka kematian meningkat hingga 55%. Budi juga mengatakan rata-rata pasien yang menderita penyakit gagal ginjal akut ini berasal dari kalangan anak-anak, di mana yang paling banyak dialami oleh bayi berusia di bawah 5 tahun atau balita. Adapun daftar wilayah yang mencatat kasus gagal ginjal akut tersebar di 20 provinsi. Data ini diurutkan dari angka yang paling tinggi hingga rendah. 1 DKI Jakarta, 51 kasus dengan 27 diantaranya meninggal dunia. 2 Jawa Barat, 31 kasus dengan 17 diantaranya meninggal dunia. 3 Jawa Timur, 30 kasus dengan 13 diantaranya meninggal dunia. 4 Aceh, 23 kasus dengan 15 diantaranya meninggal dunia. 5 Bali, 15 kasus dengan 10 diantaranya meninggal dunia. 6 Banten, 10 kasus dengan 5 diantaranya meninggal dunia. 7 Sumatera Barat, 10 kasus dengan 5 diantaranya meninggal dunia. 8 Sumatera Utara, 9 kasus dengan 6 diantaranya meninggal dunia. 9 di Yogyakarta, 7 kasus dengan 3 diantaranya meninggal dunia. 10 Jawa Tengah, 6 kasus dengan 4 diantaranya meninggal dunia. 11 Nusa Tenggara Barat, 3 kasus, 3 meninggal. 12 Jambi, 2 kasus, 2 meninggal. 13 Nusa Tenggara Timur, 2 kasus, 2 meninggal. 14 Sulawesi Tenggara, 2 kasus dan 1 diantaranya meninggal dunia. 15 Sumatera Selatan, 2 kasus dan 1 diantaranya meninggal dunia. 16 Kalimantan Selatan, 1 kasus, 1 meninggal. 17 Kalimantan Timur, 1 kasus, 1 meninggal. 18 Riau, 1 kasus, 1 meninggal. 19 Kalimantan Utara, 1 kasus. 20 Papua, 1 kasus. Sementara 2 provinsi lainnya belum diketahui. Kemenkes hanya membagikan jumlah keseluruhan tanpa rincian lebih. Sementara penyebabnya, Budi mengatakan bahwa pihak Kemenkes masih belum bisa mengidentifikasi. Namun, ia memastikan jika penyakit yang datang secara tiba-tiba ini tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin COVID-19. Sebagai bentuk kewaspadaan, Kemenkes meminta para orang tua memantau jumlah dan warna urin yang pekat pada anak. Jika jumlahnya berkurang dari 0,5 ml Kgbb per jam dalam 6-12 jam atau bahkan tidak ada urin selama 6-8 jam, maka anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Nantinya, pihak rumah sakit diminta melakukan pemeriksaan fungsi ginjal yaitu ureum dan kreatinin. Jika hasilnya menunjukkan peningkatan, maka perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan diagnosa. Diketahui pula sebelumnya bahwa Kemenkes telah memberi instruksi agar semua apotek di Indonesia untuk sementara waktu tidak menjual obat sirup.
Para tenaga kesehatan pun diminta untuk tidak memberikan resep obat cair kepada pasien.